Ya, oke. Sekarang kita akan membahas simple present. Namun kita memiliki cara yang sedikit yang berbeda. Kita akan membahas simple present dengan metode mind mapping. Kenapa? Karena tujuannya adalah yang pertama agar caranya itu mudah dipahami, dan yang kedua itu daya ingatnya itu jangka panjang. Ya, karena belajar menggunakan mind mapping itu yang diambil atau yang diingat utamanya adalah poin-poin kata kuncinya saja. Oke, yuk sesuai request kita bahas simple present. Ya, simple present ini adalah rumus yang pertama dalam rumus-rumus bahasa Inggris. Jadi akan menjadi pondasi awal ketika kalian ingin belajar bahasa Inggris. Simple present itu dibagi menjadi dua, ada bagian verbal dan juga ada yang bagian non-verbal. Dan secara arti, simple present ini adalah satu rumus untuk mengungkapkan suatu kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang atau kejadian yang hari ini. Dan di sini kita memiliki 4 cabang. Kenapa harus 4? Kenapa enggak 3? Kenapa enggak 5? Jawabannya adalah sesuai dengan informasinya. Karena di sini informasi kuncinya itu ada 4, maka kita buatkan 4 cabang. Ya, cabang yang pertama itu ada subjek. Kemudian cabang yang kedua itu ada predikat. Cabang yang ketiga itu ada objek. Cabang yang terakhir ada keterangan. Atau kalau kita singkat itu adalah SPOK. Ya, sama ketika kita mempelajari bahasa Indonesia, mempelajari bahasa Inggris pun harus dikaitkan dengan SPOK. Maka dari itu, kenapa di sini ada 4 cabang? Sekali lagi, karena informasi kuncinya itu ada 4. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke, ya sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada subjek. Ya, subjek dalam bahasa Inggris itu ya nggak jauh-jauh, cuman ada 7, yaitu I, you, we, they, dan she, he, it. Namun di pembahasan dengan mind mapping ini kita pecah menjadi 2. Untuk subjek yang pertama, I, you, we, they. I itu saya, you kamu atau kalian, we itu artinya kami atau kita, they itu artinya mereka. Sedangkan cabang yang kedua itu ada she, he, it. She dia perempuan, he dia laki-laki, it dia untuk hewan atau benda. Ya, atau ada juga nama orang, baik nama orang tunggal atau nama orang jamak, lebih dari satu. Setelah kita tahu bagian dari subjek, ya kalau bisa harus dihafalkan. Ya, cabang yang pertama, subjek cabang yang pertama, oh, are you, we, they. Yang kedua, she, he, it. Harus hafal di luar kepala. Dan langsung yang kedua, cabang yang kedua, ya kita bahas tentang predikat. Predikat itu yaitu adalah verb, kata kerja. Ya. Di sini juga kata kerjanya dibagi menjadi 2, dipecah sengaja menjadi 2. Kenapa harus 2? Karena nanti akan kita kaitkan dengan subjek yang ada di atas. Kita lihat verb yang pertama itu, ya kita ambil sebagian kata kerja saja sebagai sebuah contoh ya. Sini ada drink, minum, drive, mengendarai, take, mengambil, watch, menonton, wash, mencuci, brush, artinya menyikat. Kemudian ada go, pergi, do, melakukan atau mengerjakan, fly, terbang, cry, menangis, carry, artinya mengangkut atau bisa juga membawa, play, artinya bermain, dan terakhir ada pay, artinya membayar. Oke. Nah, untuk cabang yang kedua pun sebenarnya kata kerjanya sama, cuman bedanya kita lihat, ini detailnya menggunakan mind mapping. Kata kerja ini sama, namun kita tambahkan dengan penambahan s atau es. Ya. Contohnya kita lihat drink di sini, drinks lagi. Drive di sini ada s-nya, drives. Namun ada yang menambahkan s dan juga ada yang menambahkan es dan juga ada yang menambahkan ies. Ya, untuk penjelasan kapan kita menambahkan s, kapan kita menambahkan es, atau kapan kita menambahkan ies, sebenarnya sudah saya buatkan videonya, sudah pernah dibahas, tinggal dicek aja di materi grammar, dibuka di playlist, itu bisa
kalian pelajari. Ya, intinya kapan kita menambahkan S atau S itu tergantung dari bunyinya. Kalau bunyinya mendesis kayak watch, itu menambahkan ES. Watches, washes, sh. Nah, itu menambahkan ES. Ya, jadi sekali lagi untuk verb di sini cabang yang pertama dan kedua itu sama, cuman bedanya ada di penambahan SES saja. Ya. Selanjutnya atau sini dulu deh. Ya. Untuk subjek dan predikat di sini itu kan harus digabungkan. Nah, karena sudah ada nomornya, maka untuk cabang yang pertama itu harus digabungkan dengan bagian yang pertama juga. Gitu. Dan cabang yang kedua, subjek cabang yang kedua ini harus digabungkan dengan bagian predikat yang kedua juga. Karena dalam rumusnya kalau subjeknya are you, we, they itu jangan ditambahkan S atau ES kata kerjanya. Sedangkan ketika subjeknya she, he, it itu wajib menambahkan S atau IES kata kerjanya. Dan ini menjadi kesalahan-kesalahan mendasar yang sering diulang-ulang oleh sebagian anak di sekolah. Harusnya menambahkan S, di jawabannya dia tidak menambahkan S. Entah itu lupa atau memang tidak tahu rumus, intinya kesalahan ini sering terjadi di sekolah. Ya, maka dari itu, awas, berhati-hati di bagian ini, kita buatkan metode seperti ini. Oke. Ya. Nah, kalau sudah kita tahu cara penggabungannya, cabang 1 digabungkan dengan cabang 1, cabang 2 wajib digabungkan dengan cabang 2. Kita ambil contohnya, misalkan kita mau bilang saya minum. Maka kita bilang I drink. Gitu kan? Tapi ketika yang minumnya adalah dia perempuan atau dia laki-laki, dia minum. Berarti she drinks. Oke. Drinknya yang dipakai itu yang ada S-nya. Drinks. She drinks. Mereka mengendarai. Misalkan they drive. Ya. Tapi ketika yang mengendarainya adalah she atau he atau it, maka kita bilang he drives. Jadi si kata kerjanya wajib menambahkan S. Oke, nyambung ya. Nah, selanjutnya di sini ada objek dan juga ada keterangan. Kalau subjek itu adalah pelaku, orang yang melakukan aktivitas. Aktivitasnya aktivitas apa ya? Tergantung dari kata kerjanya. Minum itu aktivitas, mengendarai aktivitas, menonton aktivitas. Semua kata kerja itu bisa disebut sebagai aktivitas. Sedangkan objek itu adalah sasaran atau targetnya. Dan objek itu biasanya diisi oleh kata benda. Ya, bahasa Inggrisnya itu disebutnya adalah noun ataupun juga noun phrase. Noun phrase juga bisa. Objek juga bisa diisi oleh pronoun. Ya, kata ganti. Tapi yang di bagian objek. Contohnya di sini ada beberapa contoh, ada coffee, artinya adalah kopi. Kemudian ada car, ya mobil, money, uang, TV, television, clothes, artinya pakaian, teeth, gigi, job, pekerjaan, homework, PR, bag, tas, suitcase itu lebih ke koper, ya. Kemudian ada handphone, food, makanan, debt itu tagihan atau hutang juga bisa. Terakhir ada plate, artinya piring. Masih banyak kata benda yang lain sebenarnya, cuman kita ambil kata kerja ini agar nyambung nanti dengan subjek dan predikatnya. Oke. Selanjutnya ada keterangan. Keterangan itu dibagi menjadi 2. Ada keterangan waktu dan juga ada keterangan tempat. Ya. Dan ciri-ciri dari keterangan itu biasanya ya diawali oleh in, at, dan to. Oke. Ada in, ada at, ada to. Maka contohnya di sini in market, di pasar, in Jakarta, di Jakarta, in the kitchen, di dapur, in the living room, di ruang tamu, in class, di kelas, in office, di kantor, in the school, di sekolah, in room, di kamar atau di ruangan. Pakai
at station, di stasiun, at airport, di bandara, at hospital, di rumah sakit, at office, di kantor. Kemudian ada keterangan waktu at noon, ya pada siang hari, at night, pada malam hari, at 7 o'clock, pada jam 7, at 8 a.m., pada jam 8. Atau dengan to school, ke sekolah, to canteen, to home, ke rumah, to class, ke kelas, to office, to Bandung, and to market. Ya. Selain in, at, dan to, ya memang ada lagi. Cuman untuk awalan pembelajaran dasar ini kita fokus ke in, at, dan to saja. Ya, setelah kita paham nih, ya subjek itu seperti apa, predikatnya gimana, objek dan keterangannya. Nah, langkah selanjutnya agar kita bisa merangkai kalimat bahasa Inggris yang baik dan benar, kita tinggal menggabungkan saja. Kita ambil satu di bagian subjek, satu di bagian predikat, satu di bagian objek, dan satu di bagian yang keterangan. Ya. Namun, perlu diperhatikan bahwa dari SPOK di sini, itu wajib kalian ketahui bahwa subjek dan predikat itu hukumnya wajib ada. Namun untuk bagian objek dan keterangan itu tidak mesti harus selalu ada atau kita anggap saja sunnah gitu ya. Boleh ada, boleh nggak ada. Ini sudah pernah dibahas, mana yang wajib, mana yang sudah. Silakan sekali lagi tonton juga video kami di video grammar, itu ada pembahasan tentang kalimat dan contoh-contohnya. Di situ kita bahas tentang SPOK. Ya biar lebih paham silakan ditonton lagi. Sekarang kita gabungkan aja yuk. Ambil contoh yang sederhana sekali. Kita gabungkan subjek dan predikat dulu. Pelan-pelan aja. Contohnya saya mau bilang saya minum. I drink. I drink. Apa yang diminum? Kita ambil satu objek di sini. Ya, yang tentunya yang nyambung ya. I drink coffee. I drink coffee. Minum kopinya di mana? Oh, in the living room. I drink coffee in the living room. Nah, ketika kita ganti subjeknya dengan subjek yang bagian kedua, misalkan kita ganti dengan he, maka drinknya itu wajib dengan menggunakan yang ini, yang drinks. Menjadi he drinks coffee in the living room. Dia minum kopi di ruang, gitu ya. Ambil lagi yang lain. We drive. Okay, we drive a car. We drive car to school. Kami mengendarai mobil ke sekolah. Nah, kita ganti we-nya dengan misalkan she. Dia perempuan. Maka drive-nya itu jangan pakai yang ini, tapi pakai yang ini, yang ada S-nya. Menjadi she drives car to school. Ya. Kalau objeknya nggak ada atau dihilangin, contohnya gimana? Yuk kita cari di sini. You go to class. You go to class atau to home atau to canteen. Jadi dari subjek, predikat langsung lari ke keterangan. Objeknya tidak ada. Ya karena sekali lagi objek itu boleh ada, boleh nggak ada. Ya. Kalau misalkan kita tuliskan contoh kalimatnya biar semakin jelas, yuk kita tuliskan beberapa contoh kalimat di sini hasil dari penggabungan subjek, satu predikat, satu objek, dan satu keterangan. Ya oke, ini adalah contoh yang sudah saya tuliskan. Kalau misalkan kita gabungkan jadinya seperti ini. Ada they wash my clothes at noon. Mereka mencuci pakaian-pakaian saya pada siang hari. Nah kalau dilihat they ini sebagai subjek, wash predikatnya, my clothes sebagai objek, dan at noon itu sebagai keterangan waktu. Namun ketika subjeknya kita ganti dengan Alia, Alia ini kan satu orang tunggal.
jenis kelaminnya perempuan, berarti she. Berarti wash-nya itu harus pakai yang ada es-nya. Alia washes my clothes at noon. We do homework in class. Kita mengerjakan PR di kelas. Ya. Ketika subjeknya diganti dengan he, maka do-nya wajib menambahkan es. Jadinya he does homework in class. Dia mengerjakan PR di kelas. Ya. Sekali lagi kesimpulannya adalah pahami percabangnya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian setelah itu pelan-pelan kalian dari contoh-contoh yang ada di sini saja itu bisa membuat banyak sekali kalimat. Ya, bahkan istilahnya berlatih sendiri, ambil satu subjek, ambil satu predikat, ambil satu objek, dan ambil satu keterangan. Ya, tentu harus membuat kalimatnya itu yang nyambung dan yang masuk akal. Selamat berlatih. Kita lanjut ke part 2, kita bahas bagian negative simple present.